لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم وجعل العلم نورا يهتدي به عباد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في خلقة جديدة على وسيلة YouTube. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kita ilmu, membimbing hati dan memberikan kita kesempatan untuk terus belajar dan berkembang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya ilmu dan teladan dalam keikhlasan. Sahabat sekalian, sahabat channel YouTube, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sahabat YouTube, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan penting yang sering dialami oleh banyak penuntut ilmu, bahkan oleh para dai dan pengajar, yaitu bagaimana menyikapi ilmu yang telah kita ketahui. Ketika kita ingin menyampaikannya, namun muncul perasaan ria, kagum terhadap diri sendiri, atau bingung dengan niat yang ada dalam hati. Sebenarnya topik ini berangkat dari sebuah pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Albani rahimahullah suatu waktu, yaitu ada seseorang yang telah mempelajari suatu ilmu dan mempertanyakan dengan apa, yaitu bagaimana ketika kondisi seseorang ini mempelajari suatu ilmu lalu ingin menyampaikannya, tetapi saat akan menyampaikan ia merasa ria, terpesona dengan dirinya sendiri, dan ia kagum atau bahkan ragu dengan keikhlasannya. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Menyampaikan ilmu atau menjaga hati? Apa yang lebih utama? Dan bagaimana agar kita tetap bisa menyampaikan kebaikan tanpa terjatuh ke dalam penyakit hati? Maka dari itu, kami sangat mengajak untuk mendengarkan sampai akhir, karena setiap poin yang akan kita bahas insya Allah akan membuka pandangan baru dan menguatkan langkah kita dalam menyampaikan ilmu dengan cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lewatkan satu bagian pun, karena bisa jadi justru pada menit-menit terakhir teman-teman menemukan jawaban yang selama ini dicari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan membaca pertanyaan, atau di bawah ini sudah tertulis as-sa'il. Apa itu as-sa'il? Artinya seorang yang bertanya. As-sa'il, penanya. Idza, apabila, ta'allama, belajar, al-muslimu, seorang muslim. Jadi apabila seorang muslim telah belajar, apa itu qaulan, sesuatu yang dikatakan atau perkataan. Muslim belajar sesuatu, maksudnya seseorang muslim memperoleh atau mendapatkan pengetahuan atau belajar sesuatu yang perlu disampaikan kepada orang lain. Wa arada, dan ia ingin menyampaikan. Tablighihi, wa arada tablighihi, dan ia ingin menyampaikannya. Wa arada, ingin, tabligh, menyampaikan, nya kembali kepada ilmu yang tadi. Apa maksudnya? Jadi setelah mempelajari ilmu, ia berkeinginan untuk menyebarluaskannya. Namun wa inda tablighi yash'uru birriya aw adh-dhuhuli bil ijabi bin nafs. Wa inda, namun saat at-tabligh menyampaikan, yash'uru, merasa, ia merasa, birriya, ria, aw adh-dhuhul, atau bingung, wal ijab, bahkan terpesona, bin nafsi, dengan dirinya sendiri. Jadi ketika dia berusaha menyampaikan ilmu, dia merasa ada niat ria, artinya ingin dipuji atau terkesan dengan dirinya sendiri, yang dapat menghalangi niat baiknya dalam menyampaikan ilmu. Beliau sampaikan, fa ayyuhuma aula bi tablighil ilmi aw hifdzin nafsi minar riya. Ya Syekh, mana yang lebih utama? Fa ayyuhuma aula, yang mana yang lebih utama? Bi tablighil ilmi, menyampaikan ilmu, aw hifdzin nafsi minar riya, atau menjaga diri dari riya. Penanya bertanya, mana yang lebih penting ya Syekh? Apakah menyampaikan ilmu atau menjaga diri agar tidak terjerumus dalam riya? Syekh, yaitu Syekh Albani, menjawab, al-aula huwal amrain, yang lebih utama adalah kedua hal tersebut. Huwal amrain, apa itu tablighul ilmu hifdzun nafs? Yaitu tetap menyampaikan ilmu, wa hifdzun nafs minar riya, dan menjaga diri dari riya. Itulah jawaban Syekh. menjelaskan bahwa
yang lebih penting adalah kedua hal tersebut dilakukan secara seimbang menurut Syekh. Ya, artinya huwal wajib, hadza huwal wajib. Ini yang lebih utama, ini wajib. Tidak hanya menyampaikan ilmu tetapi juga menjaga diri agar tidak terjerumus dalam riya. Maka beliau lanjutkan, fala yajuzu an naqula. Tidak boleh kita mengatakan an naqula la tuballigh al-ilma. Jangan menyampaikan ilmu, jangan kalian sampaikan ilmu. Kenapa? Li'annaka turai. Karena kamu riya. Jadi Syekh menekankan bahwa kita tidak boleh menghentikan seseorang untuk menyampaikan ilmu hanya karena khawatir akan riya. Menyampaikan ilmu tetap merupakan kewajiban yang harus dilakukan. Wala naqula laka balligh al-ilma wara'i. Dan tidak juga kita katakan sampaikan ilmu meskipun kamu riya. Jadi Syekh menegaskan bahwa kita tidak boleh mendukung seseorang untuk menyampaikan ilmu meskipun dengan niat riya. Akan tetapi beliau sampaikan innama balligh wa bata'id anir riya wattaqillaha tabaraka wa ta'ala. Tetapi berusahalah untuk sampaikan ilmu, lalu berusaha jauhi riya dan takutlah kepada Allah Ta'ala. Syekh mengingatkan bahwa meskipun seseorang harus menyampaikan ilmu, ia harus tetap menghindari riya dan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu teman-teman untuk mendengarkan kajian ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat dan dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Jika Anda merasa episode ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan, share kepada teman-teman atau keluarga agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Kami juga sangat mengapresiasi jika teman-teman berikan saran atau masukan agar kami dapat terus memperbaiki kualitas konten yang kami hadirkan. Terima kasih atas dukungan teman-teman. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.